Tapi pesakit kena faham. So kadang-kadang sebelum kita buat apa-apa tindakan, kita bagi tahu pesakit. And in the end, untuk saya akhirnya pesakit kalau sudah tahu, kita cakap macam informed consent kan, kita pesakit sudah tahu, dialah yang membuat keputusan. Tapi doktor harus mengarahkan dia kepada keputusan yang terbaik untuk dia. Sebab itu kadang-kadang pesakit saya kalau datang, saya cakap kalau memang nak perlukan second opinion ke apa, terserah dia. Sebab dia mesti tahu apa yang kita cakap tu betul ke tak. Sebab hujung dia kalau ada masalah, memang dia akan menerias. Dan benda ini bukan satu orang. Sebab tu kalau kita buat pembedahan otak, apa-apa jenis dekat saraf tulang belakang ke apa, mesti datang dengan keluarga. Tidak boleh sendiri. Alright. Sebab kalau ada masalah, kalau dia ada resiko, nanti yang kena jaga dia bukan dia sendiri, family dia. Penting itu kita nak semangat dan kita suka apa kita buat. Kalau kita passionate, memang tidak akan rasa susah, tidak akan rasa sakit. Macam you cakap, kalau buat apa tantangan, bila saya buat pembedahan tak ada tantangan. Sebab saya happy. Semua masalah hidup sudah hilang. Keluar daripada bilik pembedahan, baru alamak, kena buat ini, kena buat itu. Baru ingat yang di luar badan. Betul. Iya, akhirnya kita balik ya Dok ya, dan juga Renata di segmen kedua yang dimana nanti kita akan ngobrol atau berbincang atau berbual. Betul ya, bahasa Malaysia berbual ya. Bersama salah satu dokter yang ada di rumah sakit spesialis KPJ Johor. Kalau tadi kita berbicara atau berbincang mengenai IVF atau bayi tabung, ini salah satu topik yang memang jarang sekali kita bahas, yaitu adalah tentang neurosurgeon atau neurosurgeon bedah syaraf ya. Bersama salah satu dokter siapa Renata? Namanya cantik sekali seperti orangnya. Namanya adalah Dr. Sharon Casilda Theophilus. Beliau adalah seorang dokter spesialis bedah syaraf atau neurosurgeon. Betul, dari dan KPJ Johor Specialist Hospital. Iya betul. Dan tentunya Dr. Sharon ini merupakan dokter neurosurgery, mungkin bisa dibilang pertama wanita dari Malaysia. Oh wow, keren sekali. Seperti itu. Selamat pagi dokter, selamat malam, selamat sore. Selamat apa? Selamat datang, Dr. Sharon. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dokter apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Jadi berdua datang dengan Dr. Syarifah? Iya. Jauh-jauh dari Johor Baru? Tidak begitu jauh. Oh, tidak jauh-jauh dekat ya? 1 jam 40 minit. Kira sangat dekat kalau kira daripada segi travelling biasa ya. Lebih dekat daripada Bangkok. Iya dong. Saya pun terkejut ya. Pertama saya fikir Jakarta ni macam 2 jam lebih. Sebab kalau kita pergi Bali lebih kurang 2 jam ya, 2 jam setengah. Okay. So bila dia cakap 1 jam 40 minit, saya pun betul ke? Memang betul lah. Jadi dokter udah pernah ke Bali, ke Jakarta first time atau? Iya, Jakarta first time. Oh wow, selamat datang juga di Jakarta ya dok. Terima kasih. Semoga merasakan. Iya, merasakan angin-angin Jakarta ya. Kemacetannya. Jakarta tak ada angin. Panas ya. Panas bukan okey lah. Tapi kita bingung aja itu mendung ke polusi ke. So Jakarta lagi kurang baik dok udaranya, begitulah. Tak apa, saya belum bersin lagi, berarti masih bagus ya dok. Oke. Dokter, tadi kita dengar informasinya bahwa Dokter Sharon ini merupakan dokter spesialis bedah wanita pertama. Iya, syaraf, betul. Untuk di bidang syaraf di Malaysia. Begitu ya dokter betul. Ya? Keren banget sih dok. Bangga loh sebagai wanita yang punya power. Saya rasa macam biasa saja. Keren dong jadi yang pertama. Sebab waktu saya nak buat neurosurgery ni, saya tidak berfikir yang macam saya yang pertama. Saya ikut saja gitu ya. Ikut saja ya. Saya suka, saya buat ya macam tu ya. Tapi berarti dokter sudah menjadi neurosurgery itu
kita panggil dia surgery ya dok ya, atau Iya. apa, dokter bedah syaraf otak atau apa? Dia bedah otak dan saraf. So apa aja yang kaitan dengan otak, sebab dari otak akan keluar daripada otak kita, keluar kita punya saraf tulang belakang atau kita cakap saraf tunjang, dan daripada situ akan keluar saraf yang lain-lain ke badan kita sehingga ke hujung jari dan hujung kaki. So semua ini dicakap saraf. So seorang pakar bedah otak dan saraf dia sebenarnya menangani semua daripada yang masuk dekat sini. Kecuali memang kadang-kadang ada yang kita faham atau kita tahu tapi mungkin kita tidak begitu banyak didedahkan. So kita akan mungkin hantar ke doktor yang lain yang lebih kita anggap pengalaman. Nah, berarti Dokter Sharon sendiri dengan kespesialisasian di bidang syaraf tentunya memang menangani semua yang berhubungan dengan syaraf, betul ya dok betul. ya. Cuman karena itu kan memang nanti panjang dan banyak cakupannya, mungkin nanti kita akan fokus ke beberapa part aja yang tentunya KPJ Johor ini Center of Excellence-nya tuh di situ begitu ya dok ya. Bisa. Sebab kalau tidak saya kena duduk sini 2-3 Iya, hari. 2-3 hari betul. Sampai besok. Panjang dong kita kan selesai. Tapi dok, kalau misal tadi kita bicara kan banyak sekali syaraf ya dok ya. Salah satu adalah tadi bedah otak dan juga syaraf. Sebetulnya ada tantangan gak sih dok yang dokter pernah hadapi pasien-pasien ini sehingga akhirnya dia mempertimbangkan atau akhirnya menjalani stimulation otak dalam satu pasien yang dokter pernah tangani pasiennya? Maksudnya itu. tentang deep brain stimulation atau dengan secara umum pesakit yang secara umum. Okay, so kalau nama pun otak ya. Biasanya pesakit, kalau kita jumpa pesakit, kita nak bagi penjelasan, memang kita risiko tinggi. Alright, sebab dia akhirnya kalau ada masalah mungkin boleh menyebabkan kelumpuhan atau kehilang ingatan atau tidak boleh bercakap. So memang kita memilih pesakit yang membuat pembedahan ni, kita kena milih yang betul. Kita kena bagi tahu pesakit apa risiko dia, tapi lebih penting apa dia punya kebaikan dan keburukan, risiko yang boleh berlaku, efek samping ke ya. Pesakit biasanya memang kita bagi tahu, sebab otak ni kalau kita tidak obati, memang hujung dia pun dia akan jadi lumpuh, paralyzed atau tidak boleh cakap, atau jadi kita cakap koma. So itulah yang kita kena fikirkan. Alright. So memang kalau dah ada masalah dengan otak dengan saraf, sebenarnya pilihan itu ialah jenis pengobatan yang kita boleh bagi kepada pesakit. Alright. So kadang-kadang kita bukan selalu cerita tentang cure atau dia boleh baik, tapi kita kena cerita tentang mengurangkan gejala. So kalau dia ada sakit macam ni, kita dia macam sudah merasa macam dia tangan dia saja jadi lemah atau kaki lemah, kita tak nak dia jadi lebih lemah. Sebab kadang-kadang benda tu macam ketumbuhan otak tumor sudah ada dalam otak, kita buang tapi mungkin kelemahan yang sudah sedia ada tidak boleh baik. Tapi pesakit kena faham. So kadang-kadang sebelum kita buat apa-apa tindakan, kita bagi tahu pesakit. And in the end, untuk saya akhirnya pesakit kalau sudah tahu, kita cakap macam informed consent kan, kita pesakit sudah tahu, dialah yang membuat keputusan. Tapi doktor harus mengarahkan dia kepada keputusan yang terbaik untuk dia. Sebab itu kadang-kadang pesakit saya kalau datang, saya cakap kalau memang nak perlukan second opinion ke apa, terserah dia. Sebab dia mesti tahu apa yang kita cakap tu betul ke tak. Sebab hujung dia kalau ada masalah, memang dia akan menerias. Dan benda ini bukan satu orang. Sebab tu kalau kita buat pembedahan otak, apa-apa jenis dekat saraf tulang belakang ke apa, mesti datang dengan keluarga. Tidak boleh sendiri. Alright. Sebab kalau ada masalah, kalau dia ada risiko, nanti yang kena jaga dia bukan dia sendiri, family dia. So itu penting untuk kita bagi penjelasan. Oke. Nah dok, kita itu cukup tidak terlalu paham ya tentang dunia syaraf, bedah syaraf. Yang kita tahu yang paling sering itu, salah satu syaraf yang sering kita dengar itu ya syaraf kejepit ya dok. Gitu kan. Mungkin dokter juga bisa share sama sebab Renata ada cari Iya. Karena sebetulnya ini dia mau juga ini ya, dia mau apa konsultasi ya. Dok. Konsultasi gratis ya. Udah tanya duluan ya Bu ya. Ketahuan ya dok ya. Nah mungkin dokter bisa share juga sama sahabat sehat kita yang menonton, selain dari syaraf kejepit yang sering kita dengar, itu ada sakit apa lagi sih? Mungkin kalau kita kerja di
healthcare mungkin beberapa kita tahu Parkinson atau apa, tapi mungkin dokter boleh share lagi apa saja yang terutama banyak dokter tangani. Okay, so saraf terjepit tu dia termasuk dalam tulang belakang ya. Dia boleh bermula daripada leher sampai ke bawah. Dan sama juga kalau pesakit datang kita menilai dia punya masalah. Kadang-kadang kalau sakit sahaja macam tadi Dr. Sharifah ada bagi tahu mengurangkan berat badan. Sebab kita tahu lifestyle, kita punya cara hidup, pemakanan kita semua boleh efek. Kadang-kadang kita tak buat exercise, kita selalu kerja duduk. Ini semua efek. So kadang-kadang kita kena start dengan situ. So kalau saya pesakit, saya akan bagi dia consultation dan bagi dia cara untuk merubah cara hidup dia. Sebab you kena ingat, walaupun saya buat pembedahan tu, benda tu boleh berulang. So kalau you tak nak tukar you punya lifestyle, then benda ni boleh. Sebab ada pesakit fikir sakit dah hilang, saya boleh baik balik. Dia tak peduli. Tapi penting kita kena maintain kita punya mobility. So itu penting. Kegerakan badan kita tu kena maintain. Sama dengan sakit lutut, sakit sendi, semua sama. Kalau kita tak maintain, susah. So untuk saya, selain daripada macam Renata tanya saraf, macam neurosurgery dia ada banyak sub kan. Satu adalah functional. Okay, so orang kadang-kadang dia tak tahu yang apa itu functional. For functional tu ialah fungsi kita seharian sebagai seorang manusia. Alright, gerakan kita, macam mana kita buat jalan. So ada orang kat dalam dunia ni yang masalah dia tu dia tidak boleh mengawal gerakan dia. Ada yang start daripada dia kanak-kanak sejak lahir dan makin teruk. Ada yang start daripada dewasa. Yang dewasa tu kita panggil penyakit degeneratif. Berarti otak dia sendiri merosak dengan sendiri, sel otak dia. Kenapa penyebab dia kita tidak tahu. So dia ada banyak jenis. Sama dengan budak kecil, biasanya anak kecil ni, kanak-kanak ni biasanya genetik. Biasanya lah genetik, tapi kadang-kadang juga kerana dia waktu lahir dia ada masalah dengan oksigen, macam tu pun boleh jadi juga efek. Okay. Selain daripada tu macam epilepsi. Itu pun juga functional. So yang orang senang faham tu kalau functional neurosurgery ialah epilepsi. Satu lagi kerana saraf, masalah saraf dia akan jadi sakit. Macam muka dia akan jadi macam panas, tapi dia sekejap dan dia baik. Kadang-kadang dia ada yang jadi muka dia tarik. Berarti kalau orang Indonesia tu bilang mata kedutan ya dok kalau bahasa Malaysia. Dia macam mata dia berkedip-kedip itu apakah memang dia sakit mata memang, atau dari saraf? Itu ada saraf dia yang terganggu. Tapi biasanya yang itu kita tak buat apa-apa sebab dia baik sendirilah. Tapi kalau dia terus mengganggu, dan kita kena buat memang untuk apa-apa dekat bedah saraf dan otak. Untuk saya, kita mesti membuat sesuatu image untuk tahu macam ronsen. Berarti kena buat MRI atau CT scan. Kita kena tengok dekat situ dan kita periksa pesakit, dan daripada gejala yang dia bawa kat kita, kita tengok semua dan kita fikirkan apakah memang dia ni datang dengan simptom dia sama dengan kita lihat dekat gambar dia. Kalau tak sama, dia tidak akan benefit daripada pembedahan. Itu yang paling penting. So kita tidak boleh lihat gambar. So macam Dr. Sharifah untuk pesakit dia bisa kita buat telekonsultasi. Kalau untuk neuro tidak bisa. Sebab kita mau lihat pesakit di depan kita, kita nak periksa dan kita nak lihat gambar dia juga. Sama kak gitu ya. So pesakit boleh buat MRI dekat Indonesia kalau sudah buat, atau nak datang ke kita untuk second opinion. Dia bawa gambar dia. Okay, tapi dia kena datang sebab kita kena periksa dia. Dan kita kena tahu gejala dia. Sebab kadang-kadang Dr. A tanya, ini saya selalu cakap dengan orang, kita kena jadi detektif yang pandai. So kadang-kadang pesakit dia tidak meluahkan segala gejala dia. Tapi kalau kita pandai cara kita tanya, kadang-kadang pesakit pun mungkin tidak tahu itu gejala. Tapi kita cakap, you ada ni, dia baru doktor ada ni selama ni, dan kita dapat tahu ini gejala. Dan baru kita boleh samakan semua dan kita melihat, okay, kalau saya buat operasi untuk you, kemungkinan besar 95% you akan baik. Macam tu. Dokter ambil apa namanya? Sebab functional dia lain. Dia biasanya boleh diobati dengan obat dulu. Dan dia akan sampai satu saat bila obat itu tidak boleh menangani masalahnya dan dia kena tambah lagi obat.
Dan bila dia terlalu obat, kita panggil dia punya term tu refractory. Refractory itu berarti dia tidak boleh terlalu banyak obat dan tetap ada masalah. Then kita kena fikirkan atau buat pembedahan. So functional neurosurgery ni, doktor pakar bedah otak dan saraf ni bekerja sangat rapat dengan pakar saraf, neurologi. Kita bekerja rapat dengan neurologi dan kita bekerja rapat dengan neurofisiologis, sebab dia orang akan buat penilaian lain sebagai AAG, NCS macam tu semua. Dia ada penilaian lain dengan doktor neurologi. Dan kita bekerja. So doktor neurologi ni yang akan start, doktor saraf ni yang akan start obat. Bila doktor saraf rasa ini obat saya dah tambah dan dia sudah ada masalah dengan hati atau dengan ginjal sebab obat efek samping dia, atau saraf pun boleh ada masalah. So mungkin sekarang saya ada gerakan tak normal, tapi kerana makan obat itu lebih, saya boleh jadi masalah lain daripada gerakan saya, yang bukan sebab masalah struktur otak yang rosak, tapi kerana obat. Macam epilepsi, kita makan sejenis obat, dia boleh menyebabkan penekanan pada sumsum tulang, berarti darah dia akan jadi kurang. Bila perempuan nak beranak, dia akan jadi masalah dengan anak dia. Obat-obat tertentu ada side effect. Sebab itu kita kena fikirkan kalau pesakit ini memerlukan pembedahan, and then kita boleh kontrol obat dia. Berarti setelah pembedahan ni, bukan berarti pesakit tak payah makan obat. Dia mungkin kena makan obat, tapi mungkin under control, yes. Oke, itu berarti kan neurosurgery itu sangat luas ya, Dok ya. Dan sangat tentunya luas. Kalau misalnya otak dan juga brain itu ada yang namanya stimulation, Dok. Nah, sebetulnya tadi dokter bilang kalau misalnya orang punya kena syaraf otak itu tidak bergejala, atau memang orang akan tiba-tiba kena syaraf, atau memang ada apa sih, Dok? Tiba-tiba aduh saya kena syaraf gitu. Tak ada. Tidak ada. Sebenarnya terus terang, kadang-kadang kita tidak tahu. Sebab I banyak dapat pesakit, dia boleh kerja seperti biasa, tiba-tiba dia dapat sawan. Iya. Sini pakai kejang. Iya, sawan juga ada. Dia dapat kejang, dan dia datang ke hospital. Kita buat MRI itu kita nampak dia ada ketumbuhan otak yang besar. Nah, itu tiba-tiba atau macam mana, Dok? Ketumbuhan otak tu biasanya jinak. So dia tumbuh, tapi dia perlahan dan tumbuh. Otak kita ni hebat. Dia boleh terima kadang-kadang perubahan. Sebab manusia ni, kita sebenarnya tidak pakai semua daripada otak kita. Kita hanya pakai 1/6 ke, tinggal tergantung orangnya. So dia ni, kalau ada orang yang dia banyak pakai otak dia boleh kompensasi dengan bahagian otak lain. So kadang-kadang dia tak nampak masalah dia, sampai tiba-tiba sebab ketumbuhan itu besar, boleh menyebabkan sawan. Mungkin dia ada masalah kecil tapi dia tak perasan. Sebab kadang-kadang kita ada masalah macam hilang ingatan, atau mungkin perubahan sifat. Mungkin kita tak perasan, tapi orang mungkin perasan. Macam ada orang dia mungkin akan jadi, sebenarnya orang dia baik, tiba-tiba 1-2 tahun jadi pemarah. Nanti orang fikir tapi orang fikir mungkin dia stres. So jangan salah ya, banyak. Sebab itu neuroscience tu dia masuk neurosurgery, neurologi dengan psychiatry. Sebab kadang-kadang ada pesakit kita fikir sakit jiwa, tapi sebenarnya ada ketumbuhan otak. Ada juga seperti itu. Bukan ada banyak macam itu. So dia kita tidak tahu yang dia ada ketumbuhan otak, kita fikir dia sakit jiwa. Wow. Menarik ya. Sebab dia tiba-tiba. Tapi macam umur dia sudah 30 lebih, tiba-tiba dia jadi depresi. Mungkin sebab itu kadang-kadang kalau jumpa doktor, dia akan tengok keadaan kita, dan kadang-kadang dia akan memang suruh kita buat MRI. Yes. Kalau nggak ada otak gimana, Dok? Apa? Yang nggak punya otak. Itu lain. Itu lain. Itu teman kita yang satu lagi. Itu robot. Itu robot ya. Ini menarik ya, Dok. Berarti salah satunya itu kalau kita punya syaraf otak adalah pengobatannya, salah satunya yang ada di KPJ Johor itu adalah deep brain stimulation. Itu apa, Dok, sebetulnya deep brain stimulation? So deep brain stimulation ni adalah satu procedure lah yang kita buat, di mana kita buat satu lubang dekat tengkorak. Sebab semua pembedahan otak memang kena buka tengkorak ya. Yang ini kecil, lebih kurang RM100 ya, yang sini coin kecil. And then kita akan masukkan satu rod.
Okay, elektrod ni dia akan masuk dalam otak dan dia akan mengeluarkan cas elektrik. So dia tu akan masukkan ke dalam yang trigger struktur tu, yang satu daripada struktur. So doktor neurologi dia akan lihat keadaan patient dan kita akan lihat MRI dan kita akan pilih mana daripada struktur ini yang kita nak cas. So kita anggap struktur inilah yang menyebabkan penyakit dia macam ni. So kita akan meletakkan rod tu sangat kecil, dia macam wayar. So dia masuk dia akan kena pada struktur tu. So you anggap dia macam wayar kecil je masuk otak. So sebenarnya dia punya side effect tu tak banyak lah sebenarnya, sebab dia tak akan menyebabkan apa-apa masalah yang besar sebab dia sangat kecil dan dia tak akan mengganggu sel-sel otak terlalu banyak. So dia masuk dan setiap tu kita akan tanam bateri kat dalam dada dia dan ini untuk mengecas. Dan bila dia ada dia akan stimulasi struktur otak tu supaya tidak mengeluarkan cas yang abnormal. So dia akan macam apa you can say little shocks. Wah. Aku ngeri membayangkannya dimasukin. Tapi kalau berarti deep brain stimulation ini siapa dok yang harus mendapatkan perawatan ini? Apakah dia geger otak atau apa dok? Kenapa dia harus ambil deep brain stimulation? Penyakit apa sebetulnya? So biasanya macam saya cakap dia penyakit fungsional. Biasanya dia start dengan, kalau dekat golongan kanak-kanak dia cakap dystonia. Apa itu dok? Baru dengar. Dystonia itu memang you sudah banyak tengok, TV pun banyak cerita. Ini baru-baru ni ada satu dekat Netflix, saya lupa namanya, Save Maya saya rasa, tak lupa. So dia akan ada gerakan yang tak normal. Badan dia akan macam apa you orang tengok, macam bergelut-gelut. Bukan macam menari-nari. Itu tangan dia ADHD bukan? HD. No, bukan semua. Itulah sebab itu doktor kanak-kanak tu dia yang akan tengok dan dia akan check. Dan terdapat sejenis yang genetik tu, kalau memang itu memang dia sangat bermanfaat kalau buat ni. So saya dystonia sebab saya ada kenal, ada family anak dia dua-dua anak lelaki, dua-dua ada dystonia. Padahal orang tuanya tidak. Tidak. Tapi genetik dia. Genetik. So dia dengan, tapi masalah dia kerana dia ada gangguan bergerakan ni, kadang-kadang boleh jadi sampai sakit. Sebab dia badan dia asyik mengelut kan, dia tidak diam. So dia boleh sakit. Dia start mungkin beberapa minit dan kadang-kadang dia akan sambung. So memang susah. Tapi dia boleh normal dia punya dia boleh cakap macam biasa semua. Tapi ini yang akan masalah dengan dia. Jadi dengan treatment tadi DBS ya, boleh mengawal dia boleh punya. Mengawal. Ya. Selain daripada itu, kalau orang dewasa ya Parkinson. Yang kita paling kenal Parkinson. Ya, tapi Parkinson. orang yang ada tremor pun boleh. Dia start awalnya untuk orang yang ada tremor, kemudian dia berubah pada Parkinson dan then advanced Parkinson. Sekarang kita ada pakai untuk dystonia dan Parkinson, and then tambah lagi dengan orang ada obsessive compulsive disorder dengan epilepsi. Baru-baru ni dah start epilepsi. Dan sekarang banyak negara dia semua sekarang kira macam eksperimen tapi treatment. Macam patient yang ada cerebral palsy, budak kecil, dia ada tolong. Dia ada cuba. So dia boleh bantu gerakan dia sikit. Gitu. So untuk kita mungkin saya rasa kalau saya gerak tak boleh normal, jadi normal tapi masih perlu orang pegang. Untuk kita rasa tak ada beza. Tapi kalau seorang ibu bapa mempunyai anak yang selalu dekat kerusi roda, boleh berjalan dengan pimpin tangan, untuk dia sudah sangat hebat. So untuk kita penilaian kita, quality kita dengan dia orang lain. Yes. Jadi punya better life. Gitu. Wah, ini ya menarik juga ya Lau. Ternyata memang betul otak organ yang paling penting. Bahkan tadi ada yang mungkin juga kita nggak tahu penyebabnya kenapa ya dok. Tiba-tiba ada masalah dan semua itu dikontrol dari otak. Bisa macam-macam lah sakitnya. Sebab itu kalau kita keluarga, kita kena perhatikan kalau ada perubahan dekat family kita tu, kita jangan anggap terutamanya kalau ibu bapa dia sudah tua kan, kadang-kadang mak dia macam pandai masak. Tiba-tiba kita tengok masakan dia tak enak lagi. Kita kena tengok kenapa. Mungkin dia ada apa-apa masalah, ataupun ketumbuhan otak tu boleh jadi, ataupun macam stroke, pendarahan otak, semua benda ni boleh jadi berlaku. So kita kena perhatikan. Okey. Menarik ya. Kalau misalkan stroke itu ya dok, misalnya ada pendarahan di otak, tidak termasuk dari
skop ini termasuk dia juga? dia kita memang doktor pada otak saraf menangani, tapi memang bukan functional, dia kira vascular. Dia lain. Berbeza. Ya, mau tanya apa lagi? Karena baru denger sih yang deep brain stimulation itu. Sebab itu masalahnya, sebab dekat kita dekat sebenarnya dekat dunia western barat, biasa sebenarnya buat benda ni, sebab sana dia orang mementingkan quality hidup kan. Betul. Dekat kita Asia ni kadang-kadang macam ada family ada Parkinson ke apa, kita anggap yalah makan obat aje lah, kita tak boleh buat apa-apa. So obat untuk Parkinson ni dia boleh makan obat untuk 5 sampai 7 tahun, kadang-kadang sampai 10 tahun. Setelah tu benda tu akan makin teruk. So dia akan makan pertama mungkin 2 kali sehari, dan akan tambah pada 3 kali sehari, dan akan tambah pada 4 kali sehari. Sebab obat tu dia bekerja efektif paling 2 sampai 3 jam. Efek obat hilang, dia akan start tak boleh. So kalau dia nak pergi keluar pun, dia kena adjust timing dia semua. Nak pergi holiday pun kena adjust. So family dia semua kena ikut macam tu. So itu yang jadi masalah. So kalau dia tak boleh cukup obat ni, inilah satu lagi treatment yang kita boleh bagi pada pesakit tu. Dok, berarti sepanjang karir dokter as the dokter syaraf dan juga otak gitu, sebetulnya ada nggak dok kisah atau sukses, important sukses yang dokter pernah menangani dok, misalnya apa seperti itu? Yang masalah ni untuk DBS terus DBS. So kita macam saya cakap, setiap pesakit, semua pesakit yang kita treat lah, setiap pesakit memang ada sukses sendiri dia. Sebab untuk dia punya quality hidup akan tambah baik. Okay, dia boleh buat sesuatu yang dulu dia tidak boleh buat, sekarang dia boleh buat. Seperti ada pesakit cikgu, dia dulu tak boleh kahwin, sekarang dia boleh kahwin. So untuk dia rasa, sebab satu daripada kelebihan yang kita buat pembedahan ni lah, dia akan beri confident pada pesakit juga. Dan family, kalau anak dia ada, itu dia dapat, family dia dapat ada hidup dia sendiri juga, selain daripada selalu menjaga anak dia. Itu yang beza dia. So kita kalau kita lihat, memang pesakit tu memang terima dia, kebaikan dia tu lain. And then seperti DBS ni, kalau orang selalu tanya success story yang kita tahu itulah aktor Michael J. Fox. Dia hidup dia dekat Parkinson lebih daripada 20 tahun, 25 tahun. Dan dia boleh hidup sebagai seorang yang hampir normal. Dengan metode. Ya, metode ni. Sebab dia bukan makan obat saja, dia ada DBS. Oke, jadi penggabungkan perobatan dan juga treatment ya. Ya. Habis ya pertanyaannya. Sudah capek. Enggak. Sebab kalau kita nak bincang juga lebih lama banyak dok ya, apalagi tentang otak seperti itu kan. Sebab DBS ni senang kata, kalau sahabat sihat kita, kalau ada keluarga dia yang mengalami gangguan pergerakan, yang memang sudah berjumpa dengan doktor neurologi atau doktor saraf dan mengambil obat, tapi rasa obat memang tetap makan obat tapi masih gerakan tidak terkawal, dia boleh datang berjumpa dengan doktor bedah otak dan saraf untuk dapatkan perawatan lanjut. Perawatan lanjut. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya dok. Sebetulnya setelah dokter itu menjalani sebagai dokter bedah otak dan saraf juga, ada nggak dok tantangan yang dokter pernah hadapi untuk menyelamatkan ataupun melakukan perawatan ke pasien dok? Ada tantangan tersendiri kah? Atau mungkin dia very difficult case seperti itu dok? Atau sama aja semua? Semua difficult juga. Sebab kita kena anggap semua kes kita buat memang difficult. Kalau kita tak anggap difficult, then kita akan jadi slack. Kita akan terlalu so itu I think itu ikut orang personality, case by case. Tapi biasanya kita semua kes kita kena anggap serius, sebab kita macam mana pun kita menangani otak dengan saraf. Sedikit kesalahan dia akan betul. Dan bila pesakit kita kadang-kadang kita pun tak tahu apa kita buat, baru kadang-kadang pesakit ada masalah, itu akan mengganggu doktor juga. Seperti saya, kita akan jadi macam depresi sikit jugalah, sebab betul. Kita fikir apa kita buat, dan dalam fikiran kita akan mainkan balik apa kita buat, pembedahan kita, dan macam mana kita boleh perbaiki
cara pembedahan kita. Tapi sebab saya sudah dalam bidang ni sangat lama, so berbagai jenis penanganan. Termasuk kalau kita pembedahan macam aneurisma otak yang boleh pecah, itu lagi yang kita paling menghadapi, kena fikir dengan cepat. Sebab kalau dia pecah, dia berdarah, kita tak boleh kalut. Kita mesti remain steady. Otak kita harus boleh berjalan dengan tenang, ya. So dia memang kalau kita sudah lama, so kalau jumpa doktor otak saraf ni yang sudah lama, sebab dia sudah biasa, dia akan mungkin lebih tenang menghadapi masalah. Okay, ya. Dokter, kita juga penasaran gitu ya, curious, kenapa dokter memilih spesialisasi di bidang ini, apalagi dokter yang kita dengar dulu ya awalnya wanita gitu kan. So pertanyaan ini memang selalu saya ditanya. Bukan hanya sebagai seorang tapi medical student pun selalu tanya, doktor pun selalu tanya. Saya rasa untuk saya, kita memilih apa yang kita suka kerana personality pun sangat penting. Kita lihat personality kita lah. Kalau saya tak suka cakap banyak dan in the end tak ada apa solusi untuk pesakit. Saya jenis yang nak cakap dan nak ada solusi. So satu sebab itu. Satu lagi sebab saya rasa otak ini sangat menarik. Dan dalam bidang ni sudah lama, saya memang tambah menarik. Saya rasa orang, sikap kita, apa kita boleh, sejak saya kenal dan tahu pembedahan ni dan bagaimana ia berubahkan pesakit, apalagi macam trauma. Itu mendapatkan saya macam inspirasi kadang-kadang untuk membagi nasihat pada pesakit saya yang saya rasa sebenarnya boleh baik tapi mungkin tak payah perlu pembedahan, macam tu. So kita boleh bagi dia inspirasi sedikit. Dan untuk perempuan sebenarnya saya rasa zaman sekarang macam semalam saya pergi makan, Dr. GP Indonesia saya tengok semua perempuan. Tapi rasa sekolah kedokteran pun sekarang 60% perempuan, 40% lelaki, pria, ya. Tapi penting itu kita nak semangat dan kita suka apa kita buat. Kalau kita passionate, memang tidak akan rasa susah, tidak akan rasa sakit. Macam you cakap, kalau buat apa tantangan, bila saya buat pembedahan tak ada tantangan. Sebab saya happy. Semua masalah hidup sudah hilang. Keluar daripada bilik pembedahan baru alamak, kena buat ni, kena buat tu. Baru ingat yang di luar badan betul. Wow, very tough. You tanya doktor mana yang suka kerja dia memang akan bagi tahu you jawapan tu. It's an escapism for us. Honestly, if we love our job. Betul. Oke, dokter, ada lagi nggak yang mau disampaikan atau sudah cukup tadi? Ya, saya rasa saya sudah cakap terlalu banyak. Ngomong terlalu banyak, ya. Sahabat sehat Indonesia terpaksa dengar saya cakap. Gak apa-apa dok, ini informasi yang sangat bagus karena Parkinson, epilepsi itu memang banyak terjadi di sekitar kita. Cuman karena kita mikirnya itu seperti fungsional, jadi kita seperti kita okay lah, masalah gitu. Orang Asia dia fikir apa je sakit mesti terima. Kita rodah aja, ya kan. Tapi sebenarnya kita tidak perlu hidup begitu. Sebab saya dulu bapa saya sakit Parkinson, so saya tahu dia macam mana dia boleh merubah hidup you dan macam mana you kena robah untuk menjaga seorang, macam bukan senang. So saya anggap itu bapa saya dewasa. Anggapkan ibu bapa bila anak dia macam tu. So memang tidak senang, ya. Iya, betul. Jadi memang kalau yang seperti fungsional itu ya dok, kita kadang cuman begitu ya, udah obat aja. Padahal tadi dokter bilang sebenarnya bisa improve life-nya, be better kan, bisa jadi lebih baik. Dan juga tadi treatment yang tersedia di KPJ Johor Specialist Hospital atau Rumah Sakit KPJ Johor, Rumah Sakit Spesialis KPJ Johor itu ada namanya treatment deep brain stimulation, stimulasi otak dalam gitu ya, bahasa Indonesia. Sebab dekat KPJ Johor kita ada pakar saraf kanak-kanak dan juga dewasa, dan kedua pakar saraf ini memang ahli pada movement disorder atau kawalan gerakan. So senang kalau kita nak buat penilaian pesakit. Tidak perlu macam ada hospital tertentu, macam biasanya doktor lain yang menilai patient dan baru dia refer atau rujuk kepada pakar bedah. So tidak dalam satu tim atau tidak dalam satu hospital. Padahal dekat KPJ Johor kita ada dalam satu hospital. Kita ada semua fasilitas yang boleh bantu pesakit dan tidak perlu pesakit perlu pergi ke rumah sakit yang lain.
Ya, semua sudah ada dalam Satu one rumah stop sakit. center. Yes. Sama. Jadi karena memang juga tadi sama seperti bayi tabung atau kesuburan, ternyata syaraf termasuk otak dan syaraf ini salah satu center of excellence dari Rumah Sakit Spesialis KPJ Johor ya dok ya. Betul. Saya tidak mau ya macam mempamerkan hospital saya, tapi secara jujur sebab saya pun join KPJ Johor tidak begitu lama, sebab dulu saya kerja di kerajaan government hospital. Sekarang saya join. So memang saya lihat hospital ni dia hampir sama level dengan hospital besar dekat Johor Bahru. Sama sebab semua spesialiti ada. Sudah ada. So kita tidak perlu takut. Kalau you datang macam nak jumpa Dr. Sharifah, tapi you ada sakit jantung, kita boleh refer pada doktor kardiologi sebab kita ada juga. Kalau datang jumpa saya ada penyakit sakit lutut, kita boleh jumpa pada sports surgeon kita, orthopedic surgeon. So KPJ Johor ada kemampuan itu. Betul. So kalau sahabat sihat ingin datang sekali cuti ke Johor Bahru, bisa. Sebab kita juga ada banyak juga benda menarik. Betul, di betul Johor tuh sekali. ada apa namanya theme park itu? Theme park Legoland. Kita ada shopping Johor Premium Johor Outlet. Outlet. Gitu. Ya, saya juga pernah tuh ke Johor. Belanja nggak? Banyak ya. Belanja nggak? Enggak. Lihat-lihat aja Iya, ya. betul. Oke, terima kasih Dokter Sharon ya atas sharingnya bersama sahabat sehat dan juga Malaysia Healthcare. Tentunya kita juga lebih paham bahwa sebetulnya neurosurgery itu luas sekali ya dok. Syaraf itu luas dan salah satunya adalah khusus untuk dokter adalah bedah otak juga yang tadi sudah disampaikan. Dan tentunya sahabat sehat yang memang ingin melakukan second opinion ataupun sudah melakukan perawatan atau mungkin ingin advance atau menambah perawatan lagi, itu bisa memilih Rumah Sakit Spesialis KPJ Johor dan juga bertemu dengan Dokter Sharon. Karena dokternya ini lancar sekali bahasa Indonesia, ramah dan juga pengetahuannya luas sekali gitu. Kayaknya kita tanya satu semua dijelaskan kan. Jadi kita sebagai pasien puas juga ya dok, betul. bertanya ya. Seperti itu. Sudah Dokter punya banyak pengalaman ya menangani pasien-pasien, termasuk juga pasien dari Indonesia. Betul tentunya sekali. Dan apalagi nanti yang mau dari Jakarta ke Johor tinggal naik pesawat ataupun dari Sumatera bisa langsung menggunakan kapal feri ya. Lebih mudah. Terakhir dokter, ada yang ingin disampaikan oleh sahabat sehat atau sudah selesai? Saya rasa doktor sudah cakap banyak ya. Iya. Tapi saya harap dapat jumpa betul. sahabat sihat dekat Johor Bahru, dekat KPJ Johor. Oke, itu dia tadi ya. Iya, betul. Terima kasih Dokter Sharon ya atas waktunya di podcast Malaysia Healthcare. Tentunya semoga bermanfaat juga ya untuk semua penonton ya. Iya. Dan untuk sahabat sehat yang sudah menyaksikan podcast kita, jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media kita di @malaysiahealthcare.id karena kita ada di TikTok, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Dan juga Instagram tadi. Ya. Oke, jelang siang pergi ke Cikini. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Lanjut say. Demikian podcast ini, semoga bermanfaat untuk sahabat sehat. Thank you. Bye. Bye-bye.